Perkenalkan, nama saya Teguh Daniel Farid. Saya Muhammad Ihsan. Saya Wizura Syam. Saya Sausanala Firial. Saya Rizky Trijunaika. Saya Sabrina Dwina Aziza. Saya Yumna Alifia Rahman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. 1. Kerajaan Islam di Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Kerajaan Waigo, Kerajaan Misool, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar. Kerajaan Kowiyai atau Namatota, Kerajaan Aiduma, dan terakhir Kerajaan Kaimana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kerajaan Islam di Papua, saya akan bercerita sedikit tentang asal mula kerajaan Waigeo, Salawati, Misool, dan Waigama. Jadi sejarah berdirinya kerajaan di Papua tidak lepas dari kisah sejarah Kepulauan Raja Empat. Menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian dia simpan. Di antara 7 telur tersebut, 4 telur menetas menjadi anak laki-laki dan 1 telur menetas menjadi anak perempuan. Sedangkan 2 lainnya berubah menjadi hantu dan batu. Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Masing-masing dari mereka diberi nama War, Betani, Muhammad, Dohar, dan Pintole. Setelah dewasa, keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. War menjadi raja di Waigeo, Betani menjadi raja di Salawati, Dohar menjadi raja di Misool, dan Muhammad menjadi raja di Waigama. Sedangkan sang putri Pintole diketahui sedang hamil dan diletakkan dalam kulit bia atau kerang besar oleh keempat kakaknya dan dihanyutkan hingga terdapat di Pulau Numpor. 1 telur lagi yang berubah menjadi batu diberi nama Kapatnai dan diperlakukan sebagai raja. Batu tersebut disemayamkan di sebuah tempat khusus dan disandingkan dengan 2 batu lain yang dianggap sebagai pengawalnya. Hingga kini batu tersebut menjadi tempat pemujaan masyarakat suku Kawe dan dimandikan setiap 1 tahun untuk menghormatinya. Setelah teman saya menceritakan tentang asal mula beberapa kerajaan di Papua, berdasarkan sumber tradisi lisan dan keturunan raja-raja di Raja Ampat, Sorong, Pakpak, Kaimanan, dan Teluk Bintuni, Manokwari, Islam sudah lebih awal datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar. Pendapat ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16, yaitu Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17, yaitu Haji Ismail Samali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun, dari tahun 1360 sampai 1374. Di Rumbati dan di sekitarnya, ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang masjid Kampung Rumbati tahun 1374. Kedua pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua, tepatnya di Zazirah Onin, Patimunin, Fakfak, oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az Al-Qadhan dengan gelar Syekh Zubar Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Haweten At
Islami yang telah lama menetap di Ambon. Proses pengislamannya dilakukan dengan cara hutanan di bawah ancak. Keempat, pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir, Kesultanan Bacan mencanangkan syair Islam ke seluruh penjuru negeri, seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah tahun 1521. Pada masa Bacan telah menguasai suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya, seperti Waigeo, Pisool, Waigama, dan Salawati. Sultan Bacan kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke Semenanjung Onin, Fakfak di barat laut Papua tahun 1606. Melalui pengaruhnya dan para pedagang muslim, para pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil itu lalu memeluk agama Islam. Meskipun pesisir menganut agama Islam, sebagian besar penduduk asli di pedalaman masih tetap menganut animisme. Kelima, pendapatnya mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore atau Sultan Papua I memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar Papua. Setelah tiba di wilayah Minsol dan Raja IV, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patruar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gura Besi atau Kapita Gura Besi. Kapita Gura Besi kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Taibah. Kemudian berdiri 4 kerajaan di Kepulauan Raja IV tersebut, yakni Kerajaan Salawati, Kerajaan Minsol atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Bantanta, dan Kerajaan Waigeo. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, yaitu Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis, yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah atau species road di dunia. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sunan Perapen, putra Sunan Gari. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya kerajaan Selaparang di Lombok. A. Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggi, Parua, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon Sunan Parapen meneruskan dakwanya dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan Kerajaan Goa pada 1618. Bima ditaklukkan pada 1633 dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-7 seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Hubungan antara Kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban Selamparang, Pemban Pejangki, dan Pemban Parua. Kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1967. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan. Kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa
Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selat Parang mengingat ancaman dan serangan dari VOC terus-menerus terjadi. B. Kerajaan Bima bisa merupakan pusat pemerintah atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam ialah Bima Tawa Batawada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Sejak saat itu pula terjalin hubungan erat antara kerajaan Bima dengan kerajaan Goa. Lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bongaya. Setelah kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbaharui perjanjiannya dengan Bima pada tahun 1668 ditolak oleh Raja Bima, Tureli Ngapo. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Holstein. Pada 1691, ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Raja Kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia di dalam penjara. Di antara kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya sepanjang abad ke-18 mesti menunjukkan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC senantiasa memaksakan kehendaknya dan mencampuri pemerintah kerajaan-kerajaan, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan kerajaan tersebut. Kelima, pendapatnya mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur atau Sultan Tidore atau Sultan Papua I memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar Papua. Setelah tiba di wilayah Minsol dan Raja IV, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patruar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gura Besi atau Kapita Gura Besi. Kapita Gura Besi kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur bernama Boki Taibah. Kemudian berdiri 4 kerajaan di Kepulauan Raja IV tersebut, yakni Kerajaan Salawati, Kerajaan Minsol atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Bantanta, dan Kerajaan Waigeo. Dalam syair itu diceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada pertengahan abad ke-19, yaitu letusan gempa Tambora, wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada Mei 1819, serangan bajak laut, penobatan Sultan Ismail pada 26 November 1819, Sultan Abdul Hamid ke Makassar pada 1792, kontrak Bima pada 26 Mei 1792, pelantikan Raja Bicara Abdul Nabi, serta kedatangan Sultan Ismail, Reinward, dan Hazolinger yang mengunjungi Sumbawa dan menemui Sultan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari presentasi kami tentang kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.